beliau mengangkat kitab Ta'limut Ta'alim dengan Fatihah, belum waladhdallin. Subhanallah, hujan itu reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sam'i wat ta'at. Salawatullah wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. NU didirikan oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak lepas dari sebuah ikhtiar dan istikharah serta istihadnya. Makanya berdirinya Nahdlatul Ulama itu bukan lahir dari sebuah nafsu, bukan lahir dari sebuah pikiran yang dibawa oleh pikiran-pikiran yang tidak jernih, tetapi husnudzon saya pribadi adalah instruksi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilewatkan oleh para dai-dai kita di Nusantara, terutama para wali songo, kemudian pada Syekhuna Khalil Bangkalan. Artinya bahwa kalau bicara Nahdlatul Ulama adalah tidak lepas daripada roh Nahdlah. Kalau kita bicara roh, banyak para ulama ar-ruhul hayat abadiyah. Roh itu ada hidup ya selama-lamanya. Maka kita sering mendengar dengan ungkapan-ungkapan para muassis Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah jangan kau menghancurkan, mengkhianati, melukai tinggalannya para ulama tadi ya, karena di dalam roh ulama ada sebuah sumun racun. Maka paling tidak kita seorang santri bahwa ingin diakui santri oleh Mbah Hashim, maka haruslah jadi sifat mausufnya para ulama itu sendiri, sehingga at-tabi'. Kadang para santri tidak faham tentang makna sifat mausuf, yang ada adalah tentang Nahdlatul Ulama di bidang strategi politik ya. Tapi itunya bukan, tetapi mestinya kita bicara tentang strategi politik dakwahnya para ulama-ulama di dalam menata kehidupan berdakwah, berdagang, ya, dan sebagainya. Ya. Maka tidak sedikit tentang karomahnya para ulama. Bahkan yang terkecil pun ada sebuah kisah yang menarik. Ya, kalau kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa hadis qudsi menerangkan tentang orang yang ya, berbuat ikhlas, berbuat siddiq, Allah akan menurunkan karomah dengan sendirinya tanpa diminta. Barangkali kalau sekarang kan keramat dicari, tapi orang-orang dulu para masyayikh kita, karomah itu datang dengan sendiri. Karena apa? Satu ada lain, menyampaikan dakwanya dengan ikhlas, dengan siddiq, tanpa pamrih apapun. Bahkan ini terutama himbauan para santri ya, jangan sekali-kali ya, meremehkan karya-karya ulama kalau ingin jadi sifat mausufnya para ulama ya, bahwa kita itu sebenarnya adalah dididik dengan ruhul ulama, salah satunya adalah akhlak, adab. Maka ada makalah ataupun hadis itu, saya kira ada pro dan kontra makalah atau hadis. Al-akhlak atau al-adab qoblal ilm. Adab dulu baru kita cari.
para santri jangan meremehkan kitab-kitab yang terkecil, bahwa yang namanya karamah itu bukan orang yang masih hidup, bahkan orang yang tidak ada kadang muncul kekaramatannya. Saya pernah diceritain oleh salah satu kiai di Tamak Berat Jombang, yakni adik daripada Kiai Wahab Hasrullah, yakni Mbah Hamid bin Hasrullah. Mbah Hamid ini beliau hanya ngajar menurut beberapa orang-orang yang menangi beliau istiqomah, salah satunya adalah kitab kecil-kecil, salah satunya dibaca adalah Ta'lim Muta'alim. Beliau sangat mudawamah sama istiqomah membaca kitab itu. Pada suatu saat beliau itu diundang oleh pengajian di salah satu desa di Jombang. Beliau nggak kerso, akhirnya dipaksa isti'dzan dengan santrinya ya, dan berangkatlah beliau. Ternyata sampai di sana hujan itu lebat sekali, besar. Beliau hanya menggerintes, ya Allah, ketika saya datang ke sini tujuannya adalah untuk menyampaikan kalimat-kalimatmu, tapi ternyata sampai sini adalah pengunjungnya bubar. Beliau membawa kitab Ta'lim Muta'alim. Inilah saksi Gusti, kalau toh pengarang kitab ini keramat, tunjukkan keramatnya, terangkan hujan itu, redakan hujan itu. Beliau mengangkat kitab Ta'lim Muta'alim dengan Fatihah, belum waladolin, subhanallah, hujan itu reda. Ini terbukti bahwa doanya para kiai itu tidak harus panjang, tetapi dengan hati yang dalam, hati yang ikhlas. Itulah bedanya dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan ulama yang memang mengaku-ngaku ulama. Ini mengaku-ngaku ulama karena ya. Yang kedua adalah tentang doa Jawa, ya, Mbah Mat Abdul Songol. Suatu saat orang tua kami, Mbah Masruri, ya, di saat itu bangunan itu rata-rata ya nama pesantren gedek lah ya. Ada satu bangunan yang baru pertama cor-coran, nggak rampung-rampung. Dia mengeluh karena nggak punya apa-apa. Sowanlah ke beliaunya, Mbah, kalau nyuwun Fatihah pun, apa Fatihah? Kalau lagi bangun, mugi-mugi bangunannya nang rampung. Yo tak Fatihah. Dengan Fatihah, yuk Fatihah bareng-bareng. Al-Fatihah. Muga-muga bangunannya Kiai Masruri ora rampung. Kadang doa Kiai itu kalau dipikir seolah-olah mendoakan jelek, padahal di hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ternyata doa itu terkabul. Kalau dulu mintanya rampung, barangkali hanya gedung itu yang rampung. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang sensitif di dalam dunia medsos, kalimat kiai itu harus dicerna dengan bahasa mantek, bahasa balaghah. Gitu loh. Yang seolah-olah minta doa rampung, tapi didoakan tidak rampung-rampung. Ini hendaknya para santri itu arif di dalam memaknai kalimat-kalimat yang halus dan lembutnya para masyayikh kita. Nih. Kemudian ada kisah yang menarik. Salah satu guru Abah Masruri, ya, sampai-sampai kadang-kadang saya nggak berani yang namanya suudzon dalam para kiai. Kita harus berhusnudzon apapun yang dilakukan oleh kiai, oleh guru-guru kita, terutama yang guru-guru yang mukhlis, yang yakhsyallah. Jangan sekali-kali bahwa warga NU itu untuk bersuudzon, berhusnudzon lah. Suatu saat beliau di Rembang ngaji, ya, pada salah satu masyayikh di Rembang, di Leteh waktu itu. Saking ikhlasnya kiai dan saking ikhlasnya santrinya, begitu sudah habis isya berangkat ngaji, kemudian kiai dengan santainya,
Aku tak metu disi yo ana undangan tahlilan. Nggih Yai sendika dawuh. Yang namanya kiai biasanya kalau di kampung itu diajak ngolor ngidul ngalor itu sampai malam hari. Yang semula yang ngaji itu banyak, ditunggu kiai ini nggak datang-datang, tinggal hanya 15 orang. Tapi orang tua kami punya zon yang sangat kuat. Begitu datang, santri jam 12 malam sudah pada tidur di dalamnya kiai. Dibangunkan sama kiai. Le, tangi le, iki ono rezeki, berkat, manganan le, permerangan yo le, zikir, sholat tahajud situ. Aku tak izin di si, tak gelir dulu. Dia sare, ditinggal sare. Begitu sare, kalau santri tidak paham tentang makna dibalik keikhlasan kiai, mungkin santri itu bubar semuanya. Ternyata begitu selesai kiai bangun tidur, apa yang gerentesnya kiai, ya Allah, kula niku sampun nglantarake santri-santri kula sampun telantaraken nunggu sampai kula niku tangi sampai tahajud njenengan buka kiai. Loh, begitu teko ngajarnya malah nggak enak dengan bahasa yang umat kami itu bismillahirrahmanirrahim beremeng wis jam 3 malam ngaji kiainya tadi apa yang ngajinya ora paham geremeng. Ini besok harinya sampai tinggal 10 orang. Yang 10 orang inilah yang didatangkan oleh kiai tadi berupa malaikat. Yang 10 ini yang jadi kiai semuanya. Ini artinya bahwa orang-orang yang syakhsawah, satu antara lain kita menyimpulkan nahdlatul ulama itu adalah yang tidak bisa dipikir oleh nalar akal pikiran, tetapi harus dipikir dengan hati yang jernih, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan ketawakalan, yang harus kita pikir sama-sama bahwa NU itu harus kita jaga, kita rumat apapun ya pemimpin kita. Jangan memandang pemimpin kita, pandanglah pendirinya, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari ya, Mbah Hafizullah. Tingkat kesakralannya bukan pada pemimpin yang sekarang, tapi tingkat sakralannya adalah kesakralan Nahdlatul Ulama dalam tanda kutip Mbah Hasyim Asy'ari yang sekarang sedang dihujat bahwa gerbongnya, supirnya seperti ini. Itu berarti sama saja orang-orang yang paham tentang nalar pikirannya para kiai itu sendiri yang mukhlis sekali. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berkhidmah NU bukan karena apa-apa, karena benar-benar kesakralan para wali-wali Allah. Insya Allah kita menjadi sifat mausuf kita dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Ketika kita mencintai dengan ikhlas, kecintaan itulah yang jadi abdi kita semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.